Monggo Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah yang pada sore hari ini mengumpulkan kita, melapangkan hati kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah lewat muazin untuk mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk bersama dalam rangka mengkaji ilmu atau ayat-ayat Allah, yang mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana materi yang kemarin juga sudah kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah dalam rangka untuk menguji kita, dan nanti semua yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Besok kedua kaki kita ini tidak akan bisa beranjak dari yaumul hisab, tempat di mana kita nanti akan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan amal yang kita kerjakan. Dan pada saat itu kita akan ditanya, umur itu kita habiskan untuk apa? Untuk apakah kehidupan kita di dunia ini kita pakai untuk apa? Kemudian jasad kita ini kita rusakkan, kita gunakan untuk apa? Kemudian ilmu yang telah kita miliki ini sudah kita amalkan atau belum? Kemudian harta, dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya? Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini masing-masing akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Bagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, dirimu itu adalah milikmu sendiri. Dirimu itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kamu mau pakai untuk apa umur kamu? Kamu mau pakai untuk apa harta yang telah Allah anugerahkan untuk kamu? Kamu rusakkan untuk apa badan kamu? Kau gunakan untuk apa tubuh kamu? Itu semuanya adalah harus kita pertanggungjawabkan.
Karena kita diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, sebagaimana materi-materi sebelumnya, al-insan, bahwasanya manusia itu adalah ahsanu makhlukot, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan akal pikiran yang bisa untuk berpikir, sehingga banyak sekali ayat yang ditutup setelah Allah menjelaskan banyak hal, kemudian berpikirlah wahai orang-orang yang berpikir. Kenapa kamu tidak mau berpikir? Ya, atau banyak lagi ayat-ayat yang serupa dengan itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kepada kita hati nurani yang sudah kenal, yang sudah tahu, yang sudah diberi ilham. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, itu kita juga sudah tahu, sudah diberi ilham oleh Allah, sudah ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang kebaik. Yang ma'ruf itu yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui, itu semuanya adalah bekal dari Allah, yang kemudian ketika kita lahir di dunia ini, apakah kemudian kita masih mampu untuk mempertahankannya apa tidak? Karena disinilah tempat kita diuji oleh Allah. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah dalam rangka untuk menguji kamu. Ya. Mana di antara kamu itu yang paling baik kualitas amalnya. Allah menciptakan dunia untuk menguji kita, zinatalaha. Ya. Karena memang dunia itu menyenangkan, sesuai dengan nafsu. Ya. Terlihat indah. Ya. Bentuknya dunia itu apa? Yang kita sering ulang juga, seperti Quran surah Ali Imran ayat yang ke-14. Ya. Yujinna linnas hubu syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawamati wal an'am wal khars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Istri-istri, anak-anak, harta dari jenis emas dan perak, kuda tunggangan, sawah ladang, binatang ternak, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita cintai, yang kita tidak ingin untuk merugi, dan kita terus untuk bersibuk diri menghabiskan waktu di dalamnya. Ya. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita harus menjawab, umur kamu itu kamu habiskan untuk apa? Tubuh kamu itu kamu rusakkan untuk apa? Ya. Alaikum anfusakum, dirimu itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Ya. Orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya. La yadurrukum mandola idah tadaitum. Ya. Sehingga nanti kita tidak bisa beralasan, lah karena soalnya di kampung saya itu ya, sudah biasa, karena soalnya bapak saya begini, ibu saya, keluarga saya ya. Karena teman dekat saya yang mengajak saya, karena kumpulan saya, tidak bisa. Kita tidak bisa menyalah-nyalahkan orang lain ya. Karena di dalam ayat ini ditandaskan, kalau kamu itu sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka ajakan orang-orang yang sesat itu, siapapun dia, itu tidak akan bisa membahayakan kamu. Sehingga Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kok kita terhanyut, terbujuk, kok kita kemudian lebih condong, lebih suka untuk merumpuni, untuk membersamai, untuk uleng bareng dengan orang-orang yang sesat, ya berarti petunjuk kita ini kurang. Kenapa petunjuk atau hidayah itu kurang? Ya karena kita memang tidak memperdulikannya atau tidak pernah mencarinya. Sehingga
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tadi, hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kowe dhisik ngene to, kowe dhisik ngene to. Nah, sedikit pun tidak ada yang terlewat ya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu akan menghabarkan, akan memberitahu, akan jlentrehke iki to ngisik sing mbok amalke, ini kan yang dahulu menjadi favorit kamu, yang hari-hari kamu kerjakan, yang waktu kamu habis untuk ini. Nah, akan dijelaskan di situ sedetail-detailnya, khabirum bima ta'malun. Atau kalau dalam ayat ini tadi, ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Allah akan menjelaskan, menerangkan kepadamu apa yang dahulu telah kamu kerjakan. Untuk apa waktu kita habiskan, untuk apa harta, dari mana kita mencarinya dan kita belanjakan untuk apa, ilmu yang sudah kita peroleh ini apakah sudah kita amalkan ya. Berikutnya adalah tubuh kita ini kita rusakkan untuk apa. Nah, ibu apa yang dimuliakan Allah, ditambah lagi dalam Quran surah Maidah surat yang sama ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dahulu ketika kita masih hidup di dunia, kita udur-uduran, berselisih mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita pentingkan, mana yang harus kita prioritaskan, untuk apa uang yang kita miliki kita harus gunakan, untuk apa waktu kita, kesehatan kita, umur kita berselisih. Ada yang pokoknya nyambut gawe ya, boleh duit sengokeh ya, dan lain-lain. Maka pada saat itu Allah jelentrehke iki lho sing bener ya. Maka di dalam ayat ini kami telah menurunkan kitab yang membawa kebenaran, maka putuskanlah perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Segala urusan kita di dalam kehidupan di dunia ini, maka bagaimana kita jadikan agama, kita jadikan Al-Quran, kita jadikan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah itu menjadi rujukan. Nah, jangan engkau mengikuti keinginan mereka ya.
apakah teman dekat kita, teman karib kita, apakah bos kita, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, dan seterusnya, yang kemudian dengan mengikuti mereka akhirnya kita meninggalkan kebenaran, tidak menjadikan agama sebagai tolak ukur. Kemudian di sini juga dijelaskan, untuk setiap umat di antara kamu kami memberi aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Kalau Allah menghendaki kita semuanya dapat hidayah, itu bagi Allah itu mudah. Tapi kenapa ada yang orang fasik, kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang munafik dan lain-lain, itu adalah dalam rangka untuk menguji kita, menguji kamu ya, terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepadamu ya. Maka pesan dari Allah di sini, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semuanya akan kembali. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa dan bagaimana caranya kita hidup ya. Bagaimana kita bisa pakai waktu kita, bagaimana kita bisa pakai harta kita, karunia yang Allah berikan kepada diri kita ya. Kecerdasan otak, bisa juga kesehatan tubuh, kekuatan tubuh, keahlian dan segala macam, bagaimana kita pakai untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana kita pakai supaya apa yang telah Allah karuniakan kepada kita itu semuanya bisa kita investasikan ke akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan ingatlah, investasikanlah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kamu itu untuk kepentingan akhirat. Nah, maka ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ya, kita di dalam beragama yang jelas atau yang tentu saja, itu nanti akan banyak ujian, akan banyak cobaan, akan banyak godaan yang datang pada diri kita. Maka jangan sampai dengan ujian, godaan dan lain-lain kemudian menyebabkan kita tidak istiqomah dalam beragama ya. Kita mundur ke belakang, kita atret sedikit demi sedikit, bahkan kemudian kita ikut gaya hidup orang lain ya, yang jelas-jelas dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi kita bacakan. Yang namanya ujian dan cobaan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah satu hal yang sudah biasa dan lumrah, sebagaimana yang Allah firmankan yang sering kita bacakan juga dalam Quran surah Al-Ankabut ya, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, bahkan para nabi, para anbiya pun telah diuji keimanannya ya. Kita bisa melihat misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu sebenarnya adalah anak angkatnya Fir'aun, yang kalau tunggu sebentar saja Fir'aun mati sudah jadi raja, menguasai Mesir. Tetapi ternyata skenario Allah itu berbeda. Allah pengen supaya ketergantungannya Nabi Musa itu hanya kepadanya, sehingga akhirnya karena satu peristiwa, ada kaum Khifti, kaumnya Fir'aun itu berkelahi dengan Bani Israel. Kemudian Musa datang membela Bani Israel karena Nabi Musa ini adalah dari Bani Israel, membunuh Khifti. Akhirnya kemudian yang tadinya anak angkatnya raja akhirnya kemudian dikejar-kejar, jadi wanted, diperkirakan dan harus dibunuh, sehingga kemudian Nabi Musa pergi lari sampai ke Madian berjumpa dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya kemudian menjadi menantunya Nabi Syuaib ya. Lama kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Nanti bisa nanti dalam Quran surah Qasas ayat yang ke-27 di situ dijelaskan. Maka kemudian
Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika istri beliau dalam keadaan mengandung untuk keluar dari Madian. Habis itu setelah membawa istri beliau dalam keadaan hamil yang kemudian gelap gulita, tiba-tiba dipanggil oleh Allah dengan adanya satu cahaya yang kemudian ternyata disuruh untuk berangkat ke Bukit Tua. Ketika mau naik ke bukit, sandalnya disuruh nyopot. Habis itu beliau hanya tinggal bawa teken saja, hanya tinggal bawa tongkat saja. Itu pun disuruh membuang tongkatnya, ya. Wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asoya, ya Allah ini adalah tongkatku. Atawaka'ahu alaiha wa ahusu biha ala ghanami, saya biasa pakai tongkat saya ini untuk ngebiok daun-daunan, sehingga dengan daun yang gugur itu saya bisa pakai untuk ngasih makan domba-domba saya. Maka apa kata Allah? Alqiha ya Musa, guangen tongkatmu kuwi. Nah, anaknya raja dilepas jadi wanted, dioyak-oyak, dikejar-kejar. Jadi menantunya Nabi disuruh meninggalkan, hanya punya istri di jalan disuruh meninggalkan, sandal disuruh nyopot, duwe teken tok dikon guang, sudah tidak punya apa-apa lagi, semuanya dipreteli. Nah, baru ketika sudah tidak punya apa-apa, kemudian datang pertolongan Allah. Ketika tongkat dibuang kemudian berubah menjadi ular, maka kemudian perintahnya itu khud wala takhab, tangkap, jangan takut. Nah, ketika sudah tidak punya apa-apa dan masih tetap taat kepada perintah Allah, akhirnya kemudian datang pertolongan Allah. Tongkat yang berubah menjadi ular ketika dibuang kemudian berubah lagi menjadi tongkat. Yang tadinya dikira memberi manfaat jadi ular memberi madorot. Yang dikira memberi madorot ular kemudian ditangkap jadi tongkat lagi, memberi manfaat lagi. Itulah pendidikan keimanan, pendidikan keyakinan. Bagaimana kita diminta untuk tetap istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, orang-orang yang beragama, maka kemudian yang dikehendaki ini adalah tsumastaqamu, istiqomah dengan segala macam ujian dan cobaan. Karena sebagaimana dalam Al-Ankabut ayat 2 dan ketiga tadi, ujian itu pasti akan datang kepada diri kita. Atau dijelaskan di dalam Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa semua yang berjiwa itu bakal mati dan pasti akan ada ujian ketika dia hidup, apakah itu perkara yang baik atau perkara yang buruk, ya. Demikian pula baginda Rasulullah SAW, ketika beliau lahir itu bapak sudah tidak ada, kemudian baru berumur berapa tahun ibunya sudah tidak ada, yatim piatu, kemudian dipelihara oleh pamannya, kemudian mendapatkan istri Bunda Khadijah Al-Kubro, ya. Tapi pada saat itu kemudian pamannya dipanggil juga oleh Allah, istrinya juga diwafatkan oleh Allah, sehingga sudah tidak ada lagi yang menopang perjuangannya. Istri sudah tidak ada, paman tidak ada, bapak ibu sudah meninggal dunia. Maka pada saat itulah kemudian perjuangan Rasulullah SAW itu meningkat dengan sangat drastis. Bagaimana kemudian peristiwa beliau dimi'rajkan, ya, diangkat ke langit, ya, untuk menerima perintah sholat. Itu adalah kejadian ketika beliau dalam keadaan berduka cita yang sangat mendalam karena baru saja kehilangan istri dan kehilangan paman beliau, ya. Nah, maka ketika semuanya yang menopang itu sudah tidak ada, baru kemudian datang pertolongan Allah setelah perintah hijrah dan seterusnya, ya. Demikian pula orang-orang terdahulu, tidak hanya Nabi, para sahabat juga demikian. Bilal bin Rabah misalnya, beliau adalah seorang budak, tapi ketika kemudian mengucapkan syahadat, apa yang beliau terima? Setiap hari dicambui, di PP di padang pasir, ya,
Dicambuinya itu berhenti itu kalau yang nyambui lelah baru berhenti. Nah, apa yang beliau ucapkan ahad. Fisik badan memang milik majikannya Umayyah bin Khalaf, tetapi hatinya tetap istiqomah. Alaikum anfusakum. Karena beliau punya tanggung jawab terhadap diri beliau sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Maidah 105 yang tadi telah kita bacakan, kalau orang itu sudah berada di dalam jalur hidayah, ya, maka orang-orang yang akan memberikan, yang akan mempengaruhi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ya. Jagalah dirimu, tanggung jawabmu sendiri. Dirimu adalah tanggung jawabmu sendiri. Karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Karena hidayah yang kokoh, yang kuat, meskipun dengan disiksa sedemikian rupa, tetap saja berpegang teguh dengan hidayah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum pun berlaku pada Bilal radhiyallahu anhu. Demikian pula Mus'ab bin Umair berbeda lagi. Kalau Bilal tadi contoh seorang budak, Mus'ab bin Umair ini adalah contoh seorang pemuda yang ganteng, yang kaya raya, kaum jet set kelas atas, ya, yang bajunya saja itu impor, ya, bukan baju lokal. Minyak wanginya itu kalau dipakai orangnya tidak ada, bau wanginya masih tercium. Itu saking perlintainya Mus'ab bin Umair, ganteng diragati. Nah, tapi ketika kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam, maka ayahnya, ibunya, orang tuanya sepakat, ki kudu ditanting, pilih melu Muhammad SAW atau kembali kepada jalan agama nenek moyang. Nah, kalau ikut tetap istiqomah dalam keislaman, maka semua fasilitas akan dicabut, ya. Hilang-hilang kondok siji, berarti kayak gitu kalau orang kita ini. Akhirnya kemudian dicoret dari kakak, ya. Itu pengorbanan, sehingga yang tadinya pakai baju perlinte, maka Nabi itu tidak pernah menangis melihat penderitaan sahabat-sahabatnya. Tapi begitu melihat Mus'ab bin Umair yang tadinya pemuda yang perlinte, kemudian menjadi sangat sederhana, bahkan pakaiannya compang-camping, maka beliau sampai meneteskan air mata, ya. Saking tidak tega melihat Mus'ab bin Umair ini. Nah, inilah ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan mesti datang kepada semua yang beriman. Ahasiban nas ayazraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, maka intinya adalah bagaimana kita ini bisa tabah, bisa tetap istiqomah, tidak atret ke belakang, tidak tertarik dengan godaan-godaan setan, bisikan-bisikan orang-orang di sekitar kita, yang nanti semua yang datang kepada diri kita itu tidak ada yang mau bertanggung jawab, karena nanti kita juga datang kepada Allah itu sendiri-sendiri. Sebagaimana ketika kita ini lahir di dunia juga sendiri, maka kita datang kepada Allah itu juga sendiri, ya. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-94, Allah Subhanahu wa taala firmankan, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzi naz'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'at bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat orang yang bisa memberi pertolongan kepadamu yang kamu anggap bahwasanya mereka itu adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu
dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Kita datang ke dunia, lahir di dunia niku piyambak-piyambak, sendiri-sendiri. Sama juga ketika nanti kita datang kepada Allah itu juga sendiri-sendiri, bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita kerjakan, ya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu. Kita datang kepada Allah sendiri, tidak lagi membawa pajero kita, deposito kita, ya, istana kita, pangkat kita dan lain-lain, semuanya kita tinggal. Tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada diri kita, ya. Tidak lagi bisa bolo-bolonan, ya. Tidak lagi kita bisa mengandalkan backing, mengandalkan bapak kita yang jenderal misalnya, yang pengusaha kaya misalnya, itu tidak bisa. Karena apa? Telah terputuslah lakot takot to'a bainakum, telah terputuslah antara kalian, satu dengan yang lain itu sudah tidak bisa saling menolong satu sama lain, masing-masing datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dan itulah sekali lagi alaikum angfusakum, kita nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan ketika kita ini hidup di dunia ini. Maka ditandaskan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, aku tidak akan melihat siapapun yang bisa memberikan pertolongan kepadamu, ya. Dan kamu pasti akan meninggalkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, kerajaan kita, istana kita, mobil kita, rumah kita, deposito kita dan lain-lain. Ternyata harta juga tidak bisa menolong kita, tidak bisa kita pakai untuk nyogok malaikat, juga tidak bisa, ya. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ketika kita menjaga keimanan, apabila kita istiqomah di dalam agama, kemudian kita diuji dengan segala macam ujian-ujian sebagaimana yang dahulu orang-orang telah diuji itu, maka itu ibaratnya bagaimana kalau kita ini pengen membangun rumah misalnya, atau membangun istana, kalau semakin besar semakin mahal, mungkin kita tidak bisa membayarnya dengan cash, maka bagaimana kita bayar dengan cicilan-cicilan, ya. Kita mengangsur, nyicil. Nah, maka ibaratnya sekarang ini kita sedang membangun istana di surga. Nah, kita sedang membangun istana di surga, sedang mengumpulkan bagaimana nanti janji-janji Allah, sehingga cicilan-cicilan kita, angsuran-angsuran kita itu ya bentuknya sholat berjamaah, kita taklim, kita infak, kita sedekah, kita tetap kukuh, tidak terganggu dan tergoda dengan bujukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu namanya adalah angsuran atau cicilan yang kita bayarkan untuk rumah tempat tinggal kita nanti yang abadi di surga selama-lamanya. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, semakin besar kita berani untuk mengangsur, ya. Baratnya kalau kita hanya pengen rumah tipe 21 mungkin 1 juta setiap bulan sudah dapat. Tapi kalau kita pengen rumah tipe 45 mungkin perlu 3 juta setiap bulan. Kalau kita pengen rumah yang lebih besar lagi, apalagi apartemen, ya, bisa jadi setiap bulan kita harus nyicil 20 juta, ya. Semakin besar, semakin bagus, semakin mewah. Nah, terus apa yang kita angsurkan untuk membangun istana kita di surga? Kalau sholat saja harus dioyak-oyak misalnya gitu, tidak mau berangkat ke masjid, males misalnya. Datang Jumatan pun setelah qomat baru melayu misalnya gitu. Kira-kira rumah seperti apa yang nanti bakal kita bangun, bakal kita tempati di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah orang-orang terdahulu seperti Bilal, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, Utsman, Ali dan lain-lain, dan sahabat-sahabat yang lain,
Beliau-beliau dahulu mau mengangsur dengan angsuran, dengan cicilan yang sedemikian besar karena pengorbanan, karena kesungguhan beliau dalam membela agama. Maka apalah artinya pengorbanan itu dengan apa yang sekarang ini telah beliau nikmati, telah beliau rasakan di alam barzah. Apalagi nanti bagaimana ketika beliau akan suatu ketika Baginda Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk terbang di surga. Padahal malaikat Jibril itu punya 600 sayap yang kalau dibentangkan timur dan barat itu ketutup saking besarnya, dan pernah mengantarkan Rasulullah dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terus sampai ke langit 7. Nah, PP hanya dalam waktu semalam saja. Maka pada waktu itu diperintahkan terbang di surga, sampai kemudian kekeselan sengkleh sayapnya, tanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya ini telah sampai surga di mana? Maka apa jawabnya Allah? Wahai malaikat Jibril, sungguh kamu itu mengelilingi surganya Abu Bakar As-Siddiq saja belum selesai, belum kemput. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Beliau berani mengangsur, beliau berani nyicil, berani korban untuk agama itu habis-habisan. Yang tadinya juragan kain punya 6 atau 8 toko kain, tapi karena semuanya habis dalam rangka untuk mendukung perjuangannya baginda Rasulullah SAW, sampai akhirnya untuk baju beliau sendiri itu hanya menggunakan dari karung goni, dan beniknya, kancing bajunya itu dari duri, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya kirim salam dulu wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku ini di wawancaranya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini diperintahkan oleh Allah dan seluruh penghuni langit sekarang ini diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan baju sebagaimana yang dipakai Abu Bakar As-Siddiq. Tolong tanyakan kepadanya apakah dia rela dengan keadaan yang demikian ini. Kita bisa bayangkan ada manusia dapat salam dari Allah. Ini karena keseriusan beliau, karena pengorbanan beliau, karena istiqomah beliau, karena beliau berani membayar angsuran yang sangat tinggi, sehingga kemudian apa yang beliau dapat itu sedemikian rupa. Maka dunia ini adalah pilihan. Ketika di mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada setan untuk berpidato. Ketika semuanya sudah dihisab, sudah selesai, dan masing-masing menerima apa yang telah diperbuatnya, apa yang menjadi imbalan pahala dan dosa serta siksanya. Kemudian wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum azabun alim. Lahum azabun alim. Setan ketika perkara hisab telah diselesaikan, dan setan ketika perkara hisab telah diselesaikan mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalainya. Ketika kita hidup di dunia ini, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada dua janji, janjinya setan dan janjinya Allah. Nah, setan sendiri ngaku, aku dulu pernah berjanji kepada kalian dan aku menyalainya. Allah juga berjanji, dan yang hak itu adalah janjinya Allah. Yang benar itu adalah janjinya Allah. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku sekedar menyeru kamu untuk mematuhi seruanku.
Saya itu nggak bisa memaksa kamu, maksa awakmu supaya awakmu ki melu aku ki aku ra iso. Aku isone gon bujuk-bujuk. Yuwaswisu durinas, hanya bisa untuk mempengaruhi, tapi aku ini tidak bisa memaksa. Saya tidak punya kekuasaan untuk bisa memaksamu, tapi sayangnya kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Mula saiki kowe aja nyalahke aku setan, salahno awakmu dhewe ning ngopo dhisik kok lebih tertarik dengan janjiku, lebih tertarik dengan omonganku, lebih tertarik dengan gaya hidupku lan sak piturutipun. Dan sesungguhnya aku tidak bisa menolong kamu dan kamu pun juga tidak akan bisa menolongku. Nah, inilah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana orang-orang yang dia lebih tertarik dengan janji-janjinya setan, yang kemudian akhirnya menjadi orang yang tertipu, yang kemudian akhirnya bersama-sama dengan setan untuk masuk ke dalam jahanam menjadi teman selama-lamanya. Maka jangan sampai kita tertarik dengan janji-janjinya setan, bagaimana kita lebih tertarik dengan janji-janjinya Allah, karena setiap perintah Allah itu pasti ada janji-janjinya dan Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.